Emang sih sepak bola itu tuh emang seru. Makanya gak heran kalau misalnya ada fanatisme terhadap klub-klub sepak bola tertentu. Emang iya ya? Emang seru gitu main sepak bola? Ini Ji. Gimana? Oh gitu. Ternyata susah-susah gampang ya. Nah, emang main bola tuh ternyata nggak gampang ya. Cuma seru ya Mas Akmal. Iya. Seharusnya kan bola tuh bisa buat Hiburan. bisa buat fun. Iya. Terus bisa buat menyatukan perbedaan karakter orang-orang nggak sih Mas? Betul, sepak bola menyatukan kita semua, satu Iya bangsa, kan? satu tanah air. Bahkan dulu sepak bola jadi alat pemersatu bangsa untuk melawan penjajah. Nah itu, cuman sayangnya yang kita udah tahu, Ya, kejadian dan tragedi baru-baru ini di Kanjuruhan, ratusan orang meninggal dunia dan bahkan sampai sekarang masih ada yang luka-luka nih. Mas Akmal gimana nih Mas? karena setelah jauh ini sepak bola Indonesia itu selalu yang dibicarakan masalahnya oleh dunia, Iya. bukan prestasinya. Hmm. Karena itu perlu ada langkah-langkah konkret, progresif untuk membenahi sepak bola kita agar ke depan dunia mengenal kita lewat sepak bola karena prestasi, bukan karena Bukan musibah. karena musibahnya. Ya. Jadi kita harus ke inti persoalan yang pertama adalah sepak bola itu hiburan, bukan kuburan. Ya, jadi orang datang ke stadion nonton bola di sini, mereka untuk dapat hiburan, bukan untuk diintimidasi nyawanya sampai kemudian hilang. Nah itu yang harus menjadi perhatian. Karena itu FIFA mengeluarkan regulasi namanya Safety and Security Stadium Regulation, agar kemudian orang yang datang ke stadion bawa anak, bawa keluarga dan sebagainya, mereka liburan gitu kan, hiburan untuk menyaksikan sebuah pertunjukan layaknya di sebuah bioskop atau teater. Kalau misalnya Mas Akmal lihat, PSSI sendiri kan sebenarnya udah mengakui ya, Ya. kalau memang ada beberapa standar yang nggak sesuai dengan FIFA. Betul, Misalnya kayak single seat, ya, nggak ada. betul. Terus kemudian tribun untuk berdiri dipertanyakan gitu. Betul. Sebenarnya apa-apa aja yang memang di luar atau belum sesuai dengan standar FIFA, Mas? Ya kalau mau bicara standar FIFA, satu-satunya stadion yang sudah memenuhi standar FIFA ya ini, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Single seat semuanya, bahkan dulu masih ada tribun berdiri di Stadion Gelora Bung Karno ini, tapi kemudian dibenahi karena mau Piala Asia, sehingga kemudian harus single seat, di mana orang datang ke stadion itu sudah tidak ada lagi yang kemungkinan berdiri. Kenapa? Karena tiketnya dengan seatnya sudah ada semua. Kalau kita nonton di Eropa seperti itu, Angie nonton beli tiket, itu pasti ada bangku yang kosong kalau Angie belum datang. Kenapa? Karena memang itu Itu udah ditempatkan Iya, khusus. iya, ditempatkan khusus. Nah ini yang kemudian menjadi problem di sepak bola kita, di mana infrastruktur stadion kita ini tidak memenuhi standar-standar yang diinginkan oleh FIFA, utamanya ya standar keamanan dan kenyamanan. Kalau bicara aturan misalnya, tidak boleh itu gas air mata, senjata tajam, senjata api masuk, bahkan pentungan, tameng, polisi itu tidak boleh masuk. Di area stadion di dalam ring 1 ini tidak boleh ada polisi, seragam polisi loh. Kalau kemudian polisi jadi steward itu dibolehkan, tapi pakaian sipil. Nah ini yang diajarkan. Kenapa? Karena dengan begitu sepak bola akan tidak ada intimidasi di dalam stadion ini, yang ada kegembiraan semuanya atau kesedihan ketika timnya kalah. Kita lihat misalnya di Eropa, ketika ada supporter masuk ke lapangan, kan kemudian mereka dikejar, dilumpuhkan saja, nggak dipukulin seperti di Indonesia kan. Di Indonesia penonton masuk ke dalam, dikejar oleh polisi pakai tameng, kemudian pakai pentungan, ditangkap, digebugin sambil jalan gitu. Kalau di Eropa kan ditangkap, dipinggirkan, dibawa ke pinggir, kemudian diamankan. Cukup itu. Artinya apa? Orang yang melanggar aturan di lingkar satu sepak bola itu sangat dimanusiakan. Itulah yang kemudian diajarkan dari bahwa sepak bola ini bukan cuma sekedar menang kalah, tapi nilai-nilai kemanusiaan ini yang harus tegakkan. Ini bagus banget sih, nilai-nilai kemanusiaan itu yang sebenarnya harus mulai ditingkatkan di sepak bola Indonesia. Iya, rasa Gimana? empati, Iya. rasa simpati, ini yang belum ada di sepak bola kita. Sekarang ini, bagaimana ada korban nyawa meninggal sebelumnya, misalnya Piala Presiden ada 2 orang meninggal di Gelora Bandung Lautan Api. Kemudian selesai begitu saja, selama seminggu hilang kasusnya, tidak ada yang bertanggung jawab sama sekali. Bahkan tidak ada empati, misalnya mengheningkan cipta dan sebagainya. Kita lihat kemarin ketika ada tragedi Kanjuruhan di Eropa, Real Madrid pertandingannya kemudian pakai mengheningkan cipta, pakai ban hitam, kemudian Liga Belanda demikian, Liga Inggris, Derby Manchester juga demikian. Artinya mereka tuh sangat menghormati sepak bola dan memanusiakan manusia dalam kaitan dengan sepak bola. Di kita rasa empati itu tidak ada. Sementara pada saat korban Kanjuruhan terus bertambah,
Ketua PSSI justru tampaknya riang gembira tuh main bola. Nah itu kan yang jadi problem, itu yang kemudian dikritisi oleh banyak pihak, bahkan media Inggris mengkritisi apa yang dilakukan oleh Presiden FIFA dengan Presiden PSSI ya. Harusnya mereka melakukan kegiatan bermain sepak bola, tapi yang memberikan empati terhadap korban, misalnya digelar misalnya charity game atau laga sumbangan di sepak bola itu gitu kan, yang diberikan kepada keluarga korban. Atau kemudian PSSI bilang aja bagaimana Presiden FIFA datang ke Kanjuruhan, tabur bunga di sana, kemudian menemui korban salah satunya, itu kan akan membuat orang semua jadi simpati bahwa ada perasaan sedih terhadap kasus ini, dan kemudian dijawantakan ke depannya jangan sampai tragedi ini terjadi lagi. Sekarang belum ada dari PSSI yang bisa menjamin bahwa tragedi ini lagi bisa terulang ke depannya. Atau adakah jaminan dari PSSI bahwa tidak akan ada lagi korban nyawa di sepak bola? Itu pun sampai sekarang belum ada sama sekali jaminan itu. Berarti kalau kayak gitu, dorongan dari masyarakat supaya Ketua Umum PSSI Iwan Bule lebih baik mengundurkan diri aja, Mas Akmal melihatnya gimana? Ya itu kan salah satu rekomendasi dari tim gabungan independen mencari fakta. Karena kenapa? Kita tidak bisa intervensi terlalu dalam, karena berdasarkan regulasi atau statuta PSSI itu punya independensi yang harus dijaga, dan kita itu menjaga independensi PSSI. Karena itu kita mendorong untuk melakukan gerakan moral, salah satunya meminta Ketua Umum PSSI mengundurkan diri atas tragedi ini gitu. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan? Ya PSSI. Kenapa? Karena PSSI yang punya aturan, dan aturan itu tidak disosialisasikan. Bukan justru malah lempar-lemparan ya. Jangan kemudian sekarang kan ini seolah-olah PSSI yang bikin masalah, tapi masalahnya dilempar ke negara. PSSI seolah-olah tidak tanggung jawab terhadap apapun yang terjadi. Bahkan waktu dipanggil tim gabungan independen mencari fakta, PSSI menyatakan bahwa mereka tidak punya tanggung jawab terhadap kasus tragedi Kanjuruhan ini gitu kan. Berdasarkan regulasi keamanan keselamatan pasal 3 yang dibuat oleh PSSI sendiri gitu. Yang bertanggung jawab situ hanya Panpel. Kan lucu gitu kan. Kenapa? Karena di statuta PSSI pasal 42 dan 80 disebutkan bahwa PSSI bertanggung jawab terhadap kompetisi yang digelarnya baik itu level wilayah, level nasional maupun level internasional. Nah, artinya ada hukum yang lebih tinggi yang menyatakan PSSI punya tanggung jawab itu. Ini dari PSSI. Terus kemudian ada juga FIFA. Iya. FIFA baru-baru ini datang ke Indonesia gitu kan. Ini sebenarnya tujuannya apa nih Mas? Apakah memang benar-benar ada kaitannya dengan si Kanjuruhan, atau semata-mata ada sesuatu yang ingin ditawarkan berkaitan dengan proyek-proyek yang lain misalnya? Ya, yang pertama FIFA berkepentingan datang ke Indonesia karena Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023 nanti. Diharapkan dari Piala Dunia 2023 nanti ini U20 itu menjadi sorotan dunia. Kenapa? Karena selama ini Piala Dunia U20 itu banyak orang yang tidak memberikan perhatian lebih gitu. Sementara Indonesia adalah pasar sepak bola dunia. Diharapkan dari sini gaung U20 akan meningkat. Ini yang kemudian membuat FIFA punya kepentingan dengan Indonesia. Termasuk kenapa FIFA mau berkantor selama 1 tahun di Indonesia, bukan kaitannya dengan Kanjuruhan sebenarnya, tapi kaitannya dengan Piala Dunianya itu. FIFA juga ingin menjual video assessment referee yang VAR yang kemudian bisa digunakan di Indonesia. Ini bagian dari bisnis FIFA. Padahal sebenarnya itu kan untuk jangka panjang bagus, tapi kan nggak bisa mengabaikan apa yang terjadi saat ini kan? Nah betul, makanya saya kemudian ketika tim gabungan independen mencari fakta ini melaporkan hasil investigasinya kepada Pak Jokowi pada Jumat 14 Oktober 2022, saya sampaikan kepada Pak Presiden, Pak Presiden, masalah sepak bola kita ada pada akarnya. Selama akarnya ini tidak dibenahi, selama akarnya ini tidak dicabut, maka problem itu akan selalu tumbuh dan tumbuh. Tragedi Kanjuruhan sejauh ini jadi tragedi berdarah yang paling parah kedua di dunia. Lantaran jumlah korban tewas yang mencapai ratusan. Udah ya, jangan ada lagi satu nyawa melayang hanya karena sepak bola. Karena nggak sebanding.